Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, insyaallah umur yang berkah. Ayo sama-sama bersyukur. Ya, kita harus tetap memperbanyak bersyukur. Ya nggak usah diprotes ya, kan ada yang protes itu. Bagaimana Ustadz mau bersyukur? Hutang saya yang 500 juta itu belum lunas-lunas. Ya kok malah syukur? Ya tetap bersyukur. Ya tetap bersyukur, tetap alhamdulillah. Hutangmu itu, ya sahabat ya, hutangmu yang 500 juta itu dibanding kesehatan, dibanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum seberapa. Ya baru bisa melihat itu suatu nikmat yang harus kita syukuri. Bisa melihat, bisa berbicara, bisa apa itu, makan, bisa telinganya mendengar, bisa berjalan itu alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi meskipun hutangnya belum selesai, kita tetap bersyukur alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan bersyukur ini insya Allah Allah akan memberikan ya, memberikan kemudahan-kemudahan ya, diberikan kemudahan, diberikan tambah nikmat. Kemudahan-kemudahan taunya itu yang punya hutang mudah untuk membayar hutang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat berserta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya ya, semoga kita semuanya sudah ikut salawat apa enggak tadi? Ikutlah salawat. Ayo sekali lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan membaca salawat ini semoga ya terutama besok kelak ya kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertolongan Rasulullah itu yang sangat penting ya. Sahabat-sahabat semuanya. Ya yang baru jumpa channel ini, udahlah sekarang yang penting saya doakan sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, ayo diangkat tangannya doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna, panjang umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang melimpah, yang punya hutang ya semoga cepat lunas, yang sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat yang baru jumpa channel ini ya, didukung, di-like, komen, dan subscribe. Insya Allah yang mendukung channel ini ya berkali-kali saya sampaikan termasuk andil dalam bidang dakwah. Karena channel ini adalah khususnya religi, ya siar mengenai sholawat. Ya, siar mengenai sholawat, keajaiban, keberkahan, fadilah, kemudian kisah-kisah mengenai mengamalkan sholawat. Yaitu ya maka termasuk andil dalam bidang dakwah. Amin. Kemudian bagi yang punya hajat, ya hajat apa saja, ya bisa ditulis di kolom komen di bawah ini. Doa ya yang terbaik, jangan lupa bacakan, tulis sholawat terlebih dahulu. Ya perlu saya sampaikan bahwa doa ini tidak akan nyampe kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibacakan sholawat terlebih dahulu. Ya, semoga kalau sudah ditulis di kolom komen ya, hajat-hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengaminkan insya Allah ya, yang nonton, yang menyaksikan YouTube ini kan tidak orang satu 2 3. Ya saya terutama yang mengaminkan, tapi kalau yang lewat WA saya kan hanya saya saja yang mengaminkan. Ya, terima kasih, semoga hajatnya cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya, ini saya akan menjawab pertanyaan Ustadz. Hutang saya itu banyak sekali Ustadz, saya sudah tidak punya apa-apa. Saya bingung, saya takut kalau sudah ada orang menagih, kalau sudah ada pihak-pihak yang menagih. Bagaimana Ustadz jalan keluarnya kalau pas saya ditagih seperti itu?
Ya itu memang ya namanya hutang ya, saya sendiri ya pernah mengalami juga pas jatuh temponya belum belum dapat tuh ya memang betul-betul nggak bisa kita bayangkan ya. Ya susahnya itu loh, memang mudah kalau yang nasihati, sabar, yaitu besok ya lunas, itu memang betul mudah. Tetapi bagaimanapun ya kita ya tetap tetap bersabar, ya. Jadi ada tip, ada cara ya, ada cara agar kita itu, apa itu, ringan, agar kita pikiran kita itu tidak terlalu berat, tidak down, tidak stres, itu ada caranya. Karena kalau sudah namanya petugas ya katakanlah kalau saya dulu itu petugas petugas dari bank kalau sudah datang ya, wah itu memang ya alhamdulillah yang bisa menghadapi itu sudah lumayan. Nah, jadi ada tipnya, ada caranya. Bagaimana caranya supaya tidak berat sekali. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melibatkan, kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lah, apakah itu terus dikasih duit? Ya namanya kita ini bertuhan. Ya, namanya kita hidup ini punya Allah. Apa yang ada di dunia ini adalah atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah, ujian, itu datang dari Allah. Maka satu-satunya jalan solusinya yang memberikan solusi adalah Allah, maka ayolah datang kepada Allah. Nah itu jadi bisa ringan, bisa kuat menghadapinya. Ya, ayo berdoa kepada Allah, datang, sholat, sesudah sholat, istighfar yang banyak, lalu bersolawat, sebanyak-banyaknya solawat, lalu doa, lalu sampaikan, sampaikan keluhanmu, sampaikan kesulitanmu, sampaikan hutangmu. Nggak usah dijawab, apa nanti terus dikasih duit? Jangan duit saja. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selesai hutang itu tidak berbentuk duit saja, ya. Tidak berbentuk uang saja. Yang penting adalah kita sudah berdoa, sudah memohon kepada Allah. Kalau perlu dengan selesai itu membaca Al-Qur'an, hati kita akan tenang. Ini yang menyebabkan berat kan kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kita sendiri. Wah, ini maunya yang hutang segini ini, aduh, datang ke rumah saudara. Oh, ini bagaimana lah jalan keluarnya, malam sampai tidak bisa tidur. Ini bagaimana aset sudah nggak ada yang bisa dijual. Ini, wah itu bisa pusing, bisa stres. Jadi insya Allah kalau kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak solusinya. Insya Allah ya, bukan insya Allah, pasti ditolong oleh Allah, ya. Tapi ya itu tadi, jangan diprotes harus bentuk uang. Pertolongan Allah itu luas. Oh, tahunya yang seharusnya yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak bahwa rumah harus disita, tahunya diberi waktu 3 bulan. Itu namanya adalah, apa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf ya ini ini ada aneh-aneh banyak karena saya bikin video ini dekat, apa ini, tempat, apa, sawit ya. Itu namanya sudah pertolongan. Kemudian yang biasanya marah-marah, terus dia adalah sudah baik cara menagihnya, itu sudah pertolongan Allah. Kemudian yang sudah ditentukan bahwa tanggal sekian harus dilelang, tahunya ada jalan lain, ada saudara kita yang mau meminjaminya. Banyak ya Allah kalau sudah, apa itu, memberikan pertolongan itu. Jadi kemudian juga hati kita tenang. Walaupun hutang belum bisa membayar, kita tahunya itu punya punya apa namanya ya, punya ide bahwa bukan ide, apa namanya ya, punya pandangan bahwa ternyata yang punya hutang bukan kita sendiri. Ternyata orang lain pun banyak yang punya hutang.
ternyata negara pun punya hutang, terus timbul bisa. Artinya bisa itu adalah timbul pede, percaya diri, bisa menghadapi. Ini yang payah kan pas ada yang nagih kita nggak berani menghadapinya, itu ya. Jadi, datanglah kepada Allah, yaitu sholat, kemudian malam begitu juga, sholat tahajud, sholat apa itu, hajat, membaca Quran, perbanyak sholawat, lalu berdoa. Sampaikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula ya, soal hasil ya, yang penting sudah kita pasrahkan. Biar Allah yang mengurus. Kita adalah bagaimana terus kita nggak usah, ya kita usaha, kita tetap ikhtiar. Nah, ikhtiar kita yang kerja ya tetap rajin kerja, yang dagang ya tetap dagang, tetapi hati kita insya Allah sudah lapang. Sudah lapang ya. Yang perlu diingat, kalau sudah begitu, jangan menambah beban, artinya jangan menyakiti hati orang lain, ya, jangan menambah maksiat, jangan menambah dosa karena perlu diketahui ya, masalah yang seperti itu adalah atas dosa-dosa kita. Jangan-jangan dosa-dosa kita. Ya, percayalah kalau sudah melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah rajin sholat, sudah membaca Al-Qur'an, sudah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita jalani, hutang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti ada pertolongan. Kapan itu? Jangan dihitung kapan. Ya yang penting ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu ranah Allah, tidak bisa kita kita minta bisa, namun adalah yang mengabulkan itu adalah ranah Allah ya. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, mengikutkan, kita apa namanya itu, tidak kita tanggung sendiri. Kita tidak tanggung sendiri dan harus kita nambahkan bahwa tidak ada di dunia ini adalah yang terjadi selain izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melibatkan Allah. Jangan sok-sok itu. Sok-sok itu bagaimana kita cari apa itu? Ayo itu keras kepala tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini ya memberikan jalan pencerahan, motivasi dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar, hutang-hutang kita cepat lunas. Amin amin ya robbal alamin. Saya sudahi, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.